Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita, yakni di bab pertama faslun fi jawazi al istighalu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ta fasal suwiji fi jawazil istighali ing dalam nerangaken wenange sibuk menekuni. Istighol di situ bermakna menekuni. Bihi kelawan ilmu mantek. Jangan sampai dilepas di situ loh. Wal khulfu utawi persulayaan. Persulayaan itu maksudnya ada perbedaan pendapat. Fi jawazil istigholi ing dalem oleh sibuk Allah yang mene sanggup. Bihi kelawan ilmu mantek. Iku ala salah sati akwalen ing atase telung kaul pendapat. Fa Ibnu Sholahin mongko utai Ibnu Sholah wan Nawawi lan Imam Nawawi iku apa? Iku harrama ngerak ngang kamu masuk ke sini. Harrama ngaromaken sapa Ibnu Sholah wan Nawawi. Waqala lan dawuh sapa kaumun siji kaum yang bagi ing sayukjo apa ayuk lama yanto den weruhi apa ilmu mantek. Wal qaulatu utawi qaul al masyhuratu kang masyhur as-shahihatu kang sahih iku jawazuhu wenange istighol likamilil qoriha kaduwe wong kang sampurna akale mumarisus sunnati kang apa kira kang mumarisus sunnati kang faham sunnah faham hadis wal kitabi lan Al-Qur'an liyah tadi krono supaya oleh pituduh bihi kelawan mantek ila sawabi maring bener. Sawabi maring bener. Oke. Jadi mempelajari ilmu mantek itu ada yang sebagian orang itu mengatakan haram. Tidak usah ditulis. Sepenting ya ojo takok aku, sing penting sing ndi, Pak. Ana kok anggap penting kabeh kok diktator sih. Kowe tak dikte kabeh. Jadi ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena ini termasuk min aqwalil falasifah. Gaya orang berpikir filsafat, dan sebagian ulama-ulama kita itu berpikir secara filsafat itu tidak boleh. Termasuk Ibnu Sholah dan Imam Nawawi. Akan tetapi dalam Islam sendiri ada satu tokoh filosof Muslim yang sangat banyak sekali ya, termasuk Imam Ghazali, ada Ibnu Rusdi. Ada lagi Ibnu Sina, itu juga termasuk filosof. Kemudian ada lagi banyak, saking akeh sampai aku gak ro kabeh.
Wis akeh lah, akeh. Saya punya satu buku filsafat Islam. Jadi makanya saya tertarik dengan ilmu mantek itu karena saya mulai di pondok itu seneng baca filsafat. Masalahnya begini, kenapa sih kok kita nggak boleh dua ulama ini mengatakan nggak boleh mempelajari ilmu mantek? Karena semuanya itu didekati dengan akal. Coba kita begini, bagi yang kita nggak ngerti secara keilmuan kita kurang menguasai itu nanti begini. Di dalam filsafat itu ada namanya hukum kausalitas, bukan kasualitas, beda loh. Kausalitas. Pernah dengar? Pernah dengar hukum kausalitas? Hukum kalau nek bahasa arek pondok itu hukum sabab dan musabab. Jadi adanya asap pasti di sana ada api, ya kan? Jadi asap itu musabab, sebabnya adalah api. Paham ya? Nah, ini kalau diterus-terusnya jadinya begini. Ini loh bahayanya. Yang kemudian ketika memahami ilmu mantek atau memahami ilmu filsafat yang enggak lengkap itu begini. Manusia itu wujud karena adanya kedua orang tua. Orang tua wujud karena adanya kedua orang tuanya. Nang Bu. Minggir sik. Kok ora lali ra. Kemudian orang tua wujud karena adanya orang tuanya. Terus sampai ini kalau kita nggak kemudian hentikan, maka kemudian alam ini tercipta dari keadaan, bukan tercipta dari ketiadaan. Maka kemudian hukum Tuhan nggak ada. Maka kemudian oleh filosof Islam supaya ini bisa berhenti, maka hukum kausalitas itu diputus di adanya teori kausa prima. Wujud yang hak, wujud yang satu siapa? Tuhan. Kenapa kalau hukum sebab akibat itu kamu teruskan, kamu nggak akan pernah menemukan Tuhan di sana, iya kan? Lu bapak kan jono bapak, ono bapak tahu terus sampai akhirnya tidak mungkin. Kalau ini ngomong filsafat umum yo, tanpa ada label Islamnya, maka tidak mungkin Nabi Adam itu wujud tanpa adanya dua orang antara laki-laki dan perempuan. Pasti di atasnya Adam ada bapaknya Adam gitu. Paham? Ini nanti tak ada ukuran, kamu nanti sudah waktunya mempelajari filsafat apa enggak, mempelajari mantek apa enggak. Kenapa? Maka kemudian sebagian ulama mengatakan boleh dan bagus, termasuk Imam Ghazali. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang akalnya sempurna dan ilmunya sudah cukup. Nah, ini masalah ilmu dirimu termasuk akalmu sempurna apa enggak? Sama dengan contoh begini loh, adanya teraca sikil, ngerti teraca, bekasnya kaki itu menunjukkan adanya orang yang lewat. Paham? Ini namanya hukum sebab akibat. Tidak mungkin ono gambar sikil tapi gak ono sing lewat. Meskipun bisa kita bantah dalam ilmu yang ya bisa jadi Pak itu digambar seseorang tambah harus kan gitu. Makanya kalau kamu memahami ilmu ini, yakin saya anggap kamu nanti bisa cerdas. Kamu akan bisa membantah. Ya enggak setiap nanti bahasanya di belakang setiap ada gambar kaki di tanah menunjukkan adanya orang lewat. Apakah kalam ini benar apa enggak akan dibantah? Enggak mesti. Saya bisa tanpa ada gambar kaki saya, tanpa kaki saya menginjak tanah, tapi ada gambar kaki saya. Caranya aku lungguh neng nggone ndukur kursi, kemudian saya gambar kaki saya.
Maka pernyataan seperti ini nanti apakah di belakangnya akan menimbulkan kesimpulan apa enggak? Ini bahasanya mantek. Paham ya? Maka mulai sing koyok ini maka kemudian Ibnu Shalah mengatakan, wes gak usah mempelajari ilmu mantek. Kowe nek gak iso. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan akan diakal gitu loh. Paham? Gak mungkin lah ada Tuhan itu tidak memiliki ayah, nggak memiliki ibu. Lah Tuhan diwujudkan oleh siapa? Kan gitu, secara akal. Paham ya? Jadi mendekati Tuhan akan menggunakan logikanya. Nah, kalau menggunakan logika ya terus gak akan pernah selesai dan gak akan pernah terjawab. Maka kemudian Islam mengatakan Allahul Wahidul Ahad, Allahu al-awwalu bila al-awwalu bila apa qadimin kan ya, bila awal tanpa permulaan dan akhir tanpa akhiran. Nah terus piye? Ya wes, ya ngono. Kenapa kalau ini akan kamu gak akan pernah selesai. Mosok ono barang wujud itu dari ketiadaan. Karena sesuatu yang wujud pasti berasal dari tidak ada kemudian ada. Lah Tuhan wujudnya seperti apa? Bulas. Ayo. Maka kemudian Islam mengatakan Allah al-awwalu al-akhir. Awal tanpa ada yang menjadi sebab adanya Allah, dan akhir tanpa ada sebab akhirnya. Wis gak ono akhirnya, itu terus ada sampai kapan. Bersama lagi ketika ngomong piye yo. Ngono lah. Sing tambah tak dodo kok bingung. Dari sini kamu bisa pahami. Maka ketika semuanya diakal, kecuali yang sama, kecuali kita mengakal pada level makhluk ya. Seperti gini. Ada hujan. Hujan itu dari air laut. Air laut kena sinar matahari, penguapan, kemudian jadi hujan, jadi mendung, mendung jadi hujan, kembali lagi ke laut, laut terus. Sirkulasinya tetap. Maka bagi orang-orang yang ahli logika, ini akan tetap ada. Dan tidak pernah tidak ada. Ngomong akal kan. Dan ini akan ditolak sama Islam. Oh, enggak bisa. Adanya perputaran ini pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Bagi orang-orang yang pakai filsafat Islam loh ya. Tapi filsafat mereka kok bancane Aristoteles, Plato, wis wae kok nek jenenge wis jeneng Yunani kan rada ibu-ibu lah wis gak tak paham nang kene wis. Mbok awakmu nek kuliah baru ngerti dhewe wis. Maka kemudian kalau ini kita menggunakan pendekatan filsafat yang non muslim, maka kamu tidak akan pernah mengakui adanya Tuhan. Kenapa? Karena hukum sebab akibat ini akan daur berputar terus dan tidak akan ada teori kiamat dan tidak akan teori selesai bumi. Maka di sini loh orang Islam atau sebagian ulama kita kemudian mengatakan haram mempelajari ilmu mantek ya, ilmu logika kuwi lah. Karena ini tidak bisa terputus, sedangkan dalam ajaran Islam itu ada satu innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Suatu saat bumi ini akan selesai. Masa ini akan selesai. Namanya hari kiamat. Maka kemudian kalau Allah sudah menetapkan satu hari kiamat, maka perputaran apapun pada akhirnya bisa selesai. Artinya pendekatan akal kita itu hanya terbatas dan dibatasi oleh kuasa Tuhan, kuasa Allah. Kamu bisa mikir karena Allah, kamu bodoh yo hakikatnya Allah yang buat. Kamu menjadi orang baik itu hakikatnya Tuhan yang buat. Kamu jadi pinter pada hakikatnya juga Tuhan yang buat. Tapi kalau madhab akal tidak diterima, tidak bisa. Orang pinter itu pasti karena belajar. Lah kalau memang karena belajar seseorang itu menjadi pinter, maka di mana kuasa Tuhan?
Kamu tak ajak mikir. Kowe bingung iki. Kalau pinter adalah menjadi sebab utama. Paham? Tak benar-benar ya. Kalau pinter yang menjadi penyebab utama pinter itu adalah belajar. Ya kan? Maka di mana letak kuasanya Allah? Tidak ada kan? Loh, terus kalau Allah tidak kuasa, tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, maka pertanyaan saya gampang. Ya Allah, selesai aja jadi Tuhan. Kenapa? Karena ternyata engkau masih kalah dengan belajarku. Gitu loh. Paham? Maka kemudian supaya Allah tetap menjadi sebuah sumber yang kuat, sebuah satu zat yang menjadi Tuhan selama-lamanya, yang menjadi Tuhan yang maha kuasa selama-lamanya, maka kemudian ada sebuah teori, ternyata dilihat dari segi ketuhanan bukan belajar yang membuat orang itu pintar, tapi Allah yang membuat si A pinter, si B bodoh, si C setengah, si D gila dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya perputaran bumi akan terjaga gitu deh. Coba kamu bayangkan sak kelas ini pinter kabeh gitu. Terjadi apa enggak? Seandainya terjadi maka bisa diprotes. Tuhan, apakah Engkau hanya mampu membuat orang pinter? Diprotes lagi kan secara akal. Lah kalau kita pinter semua, Tuhan siapa nanti yang saya ajar? Apakah akan terjadi perputaran? Enggak. Ibarat orang main sepak bola itu kalau semuanya kan ingin jadi penyerang, loh. Karena yang mau jadi penyerang kan bisa tembak gol kan? Oh, mikir aja sing aneh-aneh. Kan kasihan penjaga gawang, udah gini ditembaki terus gitu loh. Kan kasihan kan penjaga gawang ya, kayak dirimu itu penjaga gawang terus. Jadi ada yang penjaga gawang, ada yang penyerang, ada yang membantu penjaga gawang, ya kan? Fullback opo full, full-fullan ngene iki lak seneng-seneng arek-arek. Ya kan? Maka kemudian terjadi kemudian ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang nyerang, ada yang bertahan. Coba semuanya nyerang, yang diserang apa? Kemudian siapa yang dilawan kalau semuanya baik semua, gitu loh. Paham? Tapi logika itu kan secara logika manusia itu kepingin menjadi baik semua apa enggak? Ada enggak satu orang aku kepingin jadi jahat aja gitu? Enggak ada kan? Kalau ada orang, oh saya pengen jadi jahat, berarti logika dia itu hidup apa mati? Mati. Kamu kok goblok banget tuh? Kenapa? Jadi orang kok kepin jadi nggak berguna itu loh kan jadi lucu. Maka otakmu seleteng. Berarti kamu bisa jadi orang termasuk yang orang gila. Loh. Makanya ketika ditanya kita hidup tanpa punya pilihan, apakah dilahirkan dari orang suci ataukah dilahirkan dari orang yang bahagia? Nggak ada pilihan. Maka ketika kamu mampu membaca ini, pada akhirnya kamu tidak akan pernah mengatakan orang yang anake begenggek. Ngerti begenggek? Ketika kamu menjumpai anaknya begenggek, kamu tidak akan pernah marah dan tidak pernah menjustifikasi mereka. Dan ketika kamu dilahirkan dari rahim yang suci, bunyai, kuyai besar, kamu tidak akan pernah sombong. Kenapa? Karena pada hakikatnya kullu mauludin tidak pernah meminta, setiap bayi tidak pernah protes dia dilahirkan dari siapapun. Pak, iki nek ilmumu pepe iso mikir kaya ngene. Tapi nek ilmumu setengah, anak hasil zina, gak halal, sperma haram, kapan ada sperma haram? Oh wong yo dia. Cara si akal kan ngene. Kenapa kemudian ada yang haram nih? Padahal yo sing dilebokno padha, sing dileboni yo padha, sing ditokno yo padha. Kenapa kemudian menjadi ada yang halal dan haram kalau secara akal? Maka ketika ditanya, begenggek pun ketika ditanya, Bu, sampean koyo ngene iku sakjane cek ndek karep mlebu swarga apa ora?
Yo kepingin lah, berarti normal. Dan itu rasional, akal kan. Tapi kemudian ketika Tuhan menciptakan satu makhluk yang namanya sorga, di satu sisi menciptakan makhluk yang namanya neraka, berarti apa? Tuhan berhak mentakdirkan baik dan mentakdirkan buruk. Manena awakmu kemudian hari ini kita menjadi orang baik. Jangan menjadi sombong. Kenapa? Karena kamu sedang ditakdir menjadi baik. Nggak mungkin Pak saya menjadi orang jahat. Pakai logika kan? Pakai logika ini. Nggak mungkin saya menjadi orang jahat. Kenapa? Akal saya sempurna. Assalamualaikum. Akal saya sempurna Pak. Nggak mungkin saya jadi jahat. Masa saya memilih yang jahat? Maka kemudian ketika dia mengatakan seperti itu, sesungguhnya dia sudah seakan-akan menjadi Tuhan. Maka yang menjadi Tuhan siapa? Otaknya, Pak. Nggak mungkin Pak. Sopo Pak gelem milih barang elek. Loh, buktinya sekarang banyak orang yang milih yang elek loh. Ada yang halal bangga tetap milih yang ini ya. Paham apa orang? Ya. Kenapa kadang-kala rumput tetangga lebih hijau? Paham? Maka gak paham ya udah, mulai nefis paham kok. Oleh karena itu dalam Islam rantai pemikiran yang nggak ada ujungnya itu kemudian diputus dengan antuk mina bil qada wal qadar khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Jadi ketika kamu ditakdir Allah menjadi jahat, ketika kamu ditakdir menjadi baik, itu sesungguhnya adalah bagian dari kekuasaan. Kenapa? Karena secara akal yang sempurna tidak ada satupun manusia yang mau ditakdir menjadi jelek atau jahat. Inilah yang kemudian dalam Al-Quran khuliqal insanu dha'ifa. Nek kowe ngomong filsafat Islam, kamu harus mampu menyandingkan Al-Quran dengan fakta yang ada. Maka kemudian siapakah manusia nanti yang selamat? Yo sing ngimani takdir apik, takdir elek gone Gusti Allah. Siapa? Illaman atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan tetap menghamba kepada Allah. Tidak lagi menghamba kepada makhluk. Contoh ini logikanya lagi, tak dudono logika meneh. Kamu lapar loh, lapar sampai ngene kiyong-kiyong lah. Kemudian datang seseorang, apa? Lesu, iya. Yang njaluk pangeranmu lho. Saya sudah meminta, gak dikasih, enggak. Pangeranmu jahat, Tuhanmu jahat. Dia gini aja, nih tak kasih makanan. Kasih makanan yang enak sampai kenyang. Ternyata yang memberi kamu itu siapa? Tuhanmu apa aku? Yo. Iki kita makanya ilmu ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena gandeng dengan logika tauhid gitu loh. Dah, kenyang? Kenyang. Sekarang saya mau tanya, yang ngasih kamu itu Tuhanmu apa aku? Nah, jangan dulu. Kita ngomong logikanya dulu. Loh. Yang di depannya tadi kan? Maka kemudian yang layak menjadi Tuhanmu itu siapa? Iya kan? Loh. Ayo, paham ya? Ini loh bahayanya kalau kamu nggak ngerti secara lengkap. Padahal bisa kita jawab, iya. Faktanya kamu yang memberi, tapi Tuhan yang menggerakkan hatimu untuk memberi. Beda. Tapi akal kelihatannya di mana? Faktanya dia yang ngasih.
Mana nak awakmu iki paham betul, kamu akan menjadi cerdas, kamu akan bisa wes raja debat wae. Paham saudara? Paham. Makanya siapakah orang yang nanti selamat dari godaan setan dan iblis? Siapa? Tahu nggak? Orang-orang yang tetap menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, tidak menjadi hambanya untuk menolak, untuk mengamankan diri kita jadi orang yang terus menjadi hambanya Allah. Imam Ghazali kasih resep. Wes ben kue tetap menjadi hambanya Allah nanti ketika kamu hidup. Minimal memiliki harta, minimal adnal mal wa adnal jah. Jadi orang minimal memiliki harta yang bisa dimakan hari itu dan minimal punya kehormatan yang paling minim. Supaya apa? Supaya tidak kemudian menghamba kepada manusia. Ini pikiran tuh gak tapek duwudik nopol, tidak sampai pada batas yang akhir apa? Minimal kita berposisi pada miskinun, tidak sampai pada fakrun. Angel lo yo. Aduh, iki arek-arek mulai bingung bisa nih. Ini masih awal loh ini. Makanya kemudian Ibnu Shalah sama Imam Nawawi mengatakan haram. Supaya apa? Sus, awakmu aja molok-molok mikir filsafat lah. Kenapa? Sekali kamu bereset sitik wae, kamu bisa kufur. Contoh lagi begini. Isok sirik barang. Contoh, kamu sakit, minum obat, sembuh. Ya, kamu ngeluh, ngombe obat, waras. Pertanyaan saya, yang memberikan kamu kesembuhan siapa? Secara akal, ojo ngomong Allah sih. Obat kan? Ya. Kamu lapar, kemudian makan terus kenyang. Yang membuat kamu kenyang itu apa? Makanan. Logika kan? Maka kemudian orang langsung masuk kepada logika Allah itu melalui ilmu ketauhidan yang kuat. Karena kamu akan tak tanya, loh faktanya kamu sembuh karena minum obat. Maka kamu harus bisa menolak, iya, aku hari ini sembuh karena minum obat, tapi tetanggaku minum obat pun juga mati. Kowe ngomong tetanggaku minum obat juga mati. Berarti apa? Teorimu sakit minum obat sembuh itu hakikatnya bukan obat. Tapi ngomong sing koyo ngono bisa kuwi. Ya paham? Ngomong, oke. Makanan tadi, kamu makan kenyang. Iya, saya makan kenyang. Berarti yang memberikan kamu kenyang makanan. Oh, tunggu dulu. Ada orang makan, panggah tetap tidak kenyang. Iya kan? Jangan menunjuk diri sendiri toh. Menunjuk diri sendiri. Paham? Maka disinilah kemudian pentingnya baca bismillah. Maka sebagian ulama mengatakan bismillah sebelum makan, bismillah sebelum minum, bismillah sebelum melakukan apapun. Sebagian ulama mengatakan wajib. Supaya apa? Supaya tidak meyakini bahwasanya kenyangnya kita, sembuhnya kita bukan karena sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru, maksudnya obat itu kan makhluk. Nasi, tapi kan ya makhluk gitu. Tapi tetap kita sandarkan kepada Allah. Karena kita nggak berpikir ini, kadang-kala mau coba bismillah lali. Nek wis ngono, aku mari mangan saka sak pirang wetengku. War. Iki ngomong gini, kalau kamu tidak punya dalam hatimu Allah yang menyebabkan saya kenyang, musyrik.
Aku ndasku ngelu. Aku bendasku ngelu, aku ngombe bodrek. Mari ngombe bodrek mesti waras. Hati-hati. Hati-hati. Logika enggak ini? Logika. Logika kan? Tapi tahu nggak disinilah kamu kemudian terjebak sama syirik, menyekutukan Allah. Maka kemudian tempatnya obat hampir mirip dengan Allah. Ayo hati-hati. Makanya ilmu logika, ilmu mantek, ilmu filsafat sebagian orang haram. Makanya aku takok, otakmu sempurna bu? Sempurna dong. Karena di sini Waqala qaumun yambagi ayyuk lama wal qaulatul masyhura as-sahihah jawazu likamilil qariha. Ayo. Piye diterusno tagak ilmu mantek iki? Kamu harus penasaran supaya kamu benar-benar menjadi orang yang cerdas. Dari sini kamu nanti bisa cerdas. Akhirnya ingat, buahnya ketika kamu mampu memahami ini, melihat apapun, wes Allah yang menentukan. Wes cantik dia karena dipercantik Allah. Wes arek iso guyu dibuka cangkeme karo Gusti. Jadi pada akhirnya bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru fi masyiatil. Aduh, potong dulu sudah. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Saya minta teman-teman nanti yang ada di sana paling tidak punya buku terjemah ya, supaya untuk menambah referensi. Kalian boleh pakai yang terbitannya Lirboyo, boleh pakai terbitannya Surabaya. Yang penting kalian harus punya satu buku terjemah supaya gak bingung teman-teman. Nanti bisa. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.